Halo semuanya, selamat siang. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan jurnal umum yang sudah kita buat kemarin, tapi hari ini yang akan kita lakukan adalah membuat jurnal penyesuaian, buku besar penyesuaian, neraca saldo, dan juga laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini harusnya sampai arus kas, tapi hari ini saya akan hanya berhenti sampai di posisi keuangan saja. Jadi, yang pertama kita akan buat adalah membuat jurnal penyesuaian. Jadi, di sini sudah saya siapkan 3, 6, 7 soal untuk bisa kita kerjakan bersama-sama. Nah, kenapa sih kita harus membuat jurnal penyesuaian ini? Jadi, kita membuat jurnal penyesuaian ini supaya kita bisa mengupdate saldo dari akun-akun perusahaan. Jadi untuk nomor yang pertama ini, nomor 16 ada perlengkapan yang tersisa adalah 500.000. Kita lihat dari neraca saldo kita di sini, kita mempunyai supplies 650, yang berarti di jurnal penyesuaian akun di debitnya adalah supplies so, expense lalu ada supplies. Kenapa supplies expense? Karena supplies itu kan termasuk aset kita ya, tapi kan sudah kita pakai sebanyak 150.000, yang berarti dia berubah dari aset menjadi beban, dan beban itu bertambah di debit. Dan supplies-nya di kredit, karena asetnya sudah kita pakai, jadi berkurang, dan berkurangnya aset itu ada di kredit. Jadi tadi itu 150.000, 150.000. Oke. Lalu nomor 17, semua peralatan mengalami penyusutan 3%. Peralatan itu equipment, berarti kita lihat di sini, equipment kita adalah 642.000. Di sini kita masukkan depresi expense equipment. Ini ya. Hmm, Lalu di sini ada accumulated. Oke. Kenapa di akun debitnya kita masukkan depreciation expense? Karena expense itu kan termasuk beban, dan beban itu bertambah ada di debit. Accumulated depreciation ini kita masukkan di kredit karena dia itu ini equipment kan, berarti peralatan. Dia itu akan terus bertambah gitu loh akumulasi depresiasinya, dan akumulasi depresiasinya ini jadinya menurunkan nilai ataupun value dari peralatan yang kita punya, entah mungkin sekrupnya gitu udah longgar atau ada berkarat atau bagaimana, termakan waktu kan. Jadi akhirnya dia terus mengurangi nilai aset kita, jadinya dia ada di kredit. Tadi itu 142.000, kita kalikan 3% saja. Oke, dapat 19.260. Masuk ke nomor 18, sewa kendaraan telah berjalan selama 3 bulan. Di sini kita bisa lihat prepaid rent kita adalah 5.700.000. Nah, jadi yang akan masuk di akun debit kita adalah rent expense. Nanti adalah beban, lalu di kredit adalah prepaid rent karena telah berjalan selama 3 bulan. Jadi aset kita itu telah terkurang, jadinya dia ada di kredit. Nah, karena dia totalnya adalah 5.700.000, dan kalau teman-teman masih ingat ini di sini disebutkan membayar sewa kendaraan di muka untuk 1 tahun. Berarti 5.700.000-nya ini kita bagi dulu dengan 12. Lalu kita kalikan
3. Kita dapat 1.425.000. Masuk ke nomor 19, ada pendapatan di muka sudah dikerjakan sebesar 200.000. Jadi, di sini kita bisa lihat unearned service revenue kita di sini adalah 388. Oke, jadi yang masuk di akun debit kita ini adalah unearned service revenue. Kenapa? Karena unearned service revenue ini kan seperti utang kita gitu loh, liabilitas kita kepada pihak pembeli, udah kita kerjakan berarti dia berkurangkan. Jadi dia berkurangnya ada di debit. Terus yang ada di kredit kita adalah service revenue karena pendapatan itu bertambahnya ada di kredit. Jadi kita di kredit ini masukkan service revenue. Hmm, Oke, tadi 200.000. Nomor 20. Pekerjaan yang telah dikerjakan tapi belum dicatat 210.000. Jadi, jadi yang masuk di akun debitnya ini adalah account receivable karena piutang ini bertambahnya ada di debit. Lalu yang ada di kredit adalah service revenue karena pendapatan itu kalau bertambah ada di kredit. Service revenue kita tadi, oke, 210. Nomor 21, bunga pinjaman bank sebesar 3% per bulan. Di sini bank loan kita 1 juta. Jadi yang masuk di akun debit kita adalah eh, interest expense. Karena dia adalah beban, jadi dia bertambahnya di debit. Terus, oke. Ini lalu yang masuk di eh, akun kredit kita adalah interest payable. Karena dia adalah utang kita. Tadi, oh ya, tadi 1 juta ya. Lalu dikalikan 3%. Nah, teman-teman jangan ini bisa dilihat. Ini kan bank loan kita awalnya bulan 10, tapi sekarang kita sudah masuk di bulan 12, berarti sudah berjalan 2 bulan. Tadi kan di soalnya ini disebutkan bunga pinjaman bank sebesar 3% per bulan. Nah, tapi karena sudah berjalan 2 bulan, jadinya bunga kita sekarang adalah 6%. Jadi ini bukan dikalikan 3%, tapi dikalikan 6%. Hmm, Berarti 60.000. Gaji karyawan yang belum terbayar tercatat 80.000 untuk 3 karyawan. Nah, berarti di akun debit kita ini, kita masukkan salaries and wages expense, karena mereka adalah beban yang belum kita bayar, punya utang. Jadi, salaries and wages expense. Oke. Lalu yang masuk di kredit adalah salaries and wages payable, karena itu adalah liabilitas kita sebagai pemberi gaji. Jadi dia berkurang di sini. Tadi disebutkan 80.000 untuk 3 karyawan. 80.000 kali 3, 240.000. Berarti di sini kita masukkan 240.000. Oke.
Karena kita sudah menyelesaikan jurnal penyesuaian kita, sekarang kita bisa lanjut di adjusted ledger atau buku besar penyesuaian. Nah, untuk adjusted ledger ini, teman-teman bisa tinggal mengkopas saja dari ini salah satu saja tabel dari buku besar kita. Kita copy dulu, masuk masukkan di adjusted ledger. Nah, tapi kan di sini ini masih 450 ya, masih belum keubah. Jadi kita bisa ini, terus kita masuk di pivot table analyze dan kita change data source-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini garis-garis hijau, titik-titik hijaunya ini masih berhenti di nomor 15, belum sampai nomor 22. Jadi kita hapus saja ini, lalu Ctrl A untuk memblok semuanya. Kita oke kan. Oh, ini ya, ke ini. Lalu seperti biasa, kita tinggal mengkopas semuanya. Oke. Oke, jadi buku besar kita sekarang telah selesai. Kita bisa lanjut lagi ke adjusted trial balance. Nah, untuk neraca penyesuaiannya ini sama saja seperti buku besar tadi. Jadi kita tinggal copy paste saja dari trial balance yang sudah kita punya. Kita kopas, Ctrl C, di kalau paste di sini. Nah, tapi ini kan belum sesuai ya. Kita perlu ganti data source-nya karena ini masih neraca saldo yang masih di jurnal umum, belum include dengan jurnal penyesuaian kita. Jadi kita ganti, kita Ctrl A untuk memblok semuanya. Oke kan? Nah ini kita perlu expand collapse, collapse entire field. Jadi seperti ini. Pasamkan ini semua. Wah, 767. Oke, untuk ini dua kita hide saja. Yang perlu kita lihat hanya saldo debit dan kredit. Jadi grand totalnya kita dapatkan ini. Oke, kita percantik dulu. Sekarang kita masuk di financial report. Jadi financial report ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal yang sudah saya sebut, eh, di ini ada laba rugi, ini ada laba rugi, ada saldo laba, posisi keuangan dan juga arus kas. Tapi untuk hari ini kita berhentinya di posisi keuangan saja dulu. Arus kas kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Untuk yang pertama ini ada laba rugi. Laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan juga beban. Dia ini menyatakan ya menyatakan pendapatan dan beban kita yang kemudian akan menghasilkan laba ataupun rugi neto kita. Jadi income statement kita ini kita lihat dari adjusted trial balance. Karena kita karena kita masih di perusahaan jasa, jadi jelas pendapatan kita hanya berasal dari service revenue. Kita cari service revenue di sini. Ini saya tandai saja yang sudah 1 juta. Kita kopas saja. Hmm. Waduh, sheet saya kebanyakan ini.
Service revenue kita di sini bisa di. Hmm. Lalu expense kita ada. Jadi untuk mempermudah teman-teman, kita cari saja yang kata-kata yang akhirannya itu ada expense. Jadi seperti ini, ada salaries and wages expense. Saya tandai 5.240. 5.240.000. Oh, ini. Lalu di mana lagi ya? Nah, ini ada beban utilitas, utilities expense. 3.439.000. Ada supplies expense 150.000. 50.000. Ada depreciation expense 19.260. Ada rent expense beban sewa 1.425. Ada interest expense beban bunga 60.000. Oke, jadi ini kita rapikan saja dulu. Hmm, jadi accounting, jadi total expense kita oh, adalah hmm, 10.333.260. Wah, jadi perusahaan kita mengalami kerugian. Jadi di sini laba netonya kita oh, hmm, revenue-nya kita kurangi dengan beban, kita dapatkan minus 9 juta. Jadi ini adalah income statement untuk perusahaan kita. Oh, hmm,
kasih border. Lalu kita lanjut di laporan saldo laba. Nah, laporan saldo laba ini mungkin teman-teman ada juga yang tahunnya itu namanya itu laba ditahan. Tapi hari ini kita menggunakan istilah laporan saldo laba saja. Jadi saldo laba ini dia ini berguna untuk mengikhtisarkan perubahan dan perubahan dalam saldo laba kita. Jadi sini return earning. Jadi eh, mungkin ya pada tadi kita pakai bulan, oh ya bulan 10. Nah, kebetulan di jurnal kita ini tidak ada retained earning. Jadi untuk di sini kita masukkan, mungkin teman-teman bisa masukkan nol atau mungkin dikosongkan saja. Tapi saya lebih suka kalau dipakaikan strip seperti itu. Lalu kita tambahkan neto kopi. Kali minus 917. Lalu kita eh, kurangi dengan dividen ataupun prive. Karena di akun kita ini ada prive. Kita lihat, ini ada 10 juta. Kita kurangi dengan prive. Ya, 10 juta. Berarti saldo labanya ini mm, hingga 1 Desember 2023. Hmm, ini kita kurangi dengan ini. Jadi minus 19 ya, 1 3. Pakaikan border. Lalu kita masuk di posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini berguna untuk melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan kita. Ini saya bikin di sini saja, bersihin aja ya, di sini aja ya lah ya. Hmm, peran posisi keuangan. Jadi yang pertama adalah aset. Nah, kita lihat di trial balance kita, yang termasuk aset kita sudah pasti adalah cash. Saya tandai saja pakai warna biru supaya kita tidak bingung. 76.807.000.
Kita lihat lagi, prepaid rent. Nah, prepaid rent ini juga adalah termasuk aset kita, karena sudah kita bayar. Jadi prepaid rent kita adalah 4275. Equipment. Equipment adalah termasuk aset kita. Jadi kita masukkan peralatan 642. Lalu ada supplies, perlengkapan juga termasuk aset kita. Kita cross check lagi dari yang account payable. Oh, nih, account payable, piutang. Oh, ini juga termasuk aset kita 100.000. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah tidak ada. Kita masuk ke ekuitas apa likuiditas? Ekuitas saja lah dulu ya. Oh, ini aja. Jadi kita masuk ke ekuitas dan liabilitas. Jadi yang termasuk ekuitas kita adalah share capital ordinary. Di sini share capital ordinary kita 100 juta. Saya tandai. Lalu saldo laba kita, eh, saldo laba kita minus 19,173,260. Ini ditambah di 80, lalu liability, liability. Oh, ini tadi account payable ya. Gitu. Tuh, ini utang. Salah berarti payable tadi di mana ya? Nih, ini harusnya account receivable.
Ini 210 harusnya. Oke, jadi account payable masuk di liabilitas karena itu adalah utang kita. Account payable tadi 100.000. Kita saja dulu. Ini tadi sudah, ini sudah, Viva sudah. Ada unearned service revenue, itu termasuk utang kita kepada customer. Ada bank loan 1 juta. Ada accumulated depreciation equipment. Oke, jadi ini ada accumulated depreciation equipment ada 19.260, berarti di posisi keuangan yang tadi equipmentnya ini kita kurangi dulu 19.26. Yang kemudian hasilnya menjadi ini 622. Berarti total aset kita adalah ini. Ini adalah total ekuitas kita. Kita lanjut lagi ke liability kita. Tadi berhenti di backlog. Ada interest payable, ada beban bunga tadi 60.000. Ada utangnya kita, perlu kita bayar 60.000. Lalu juga ada utang gaji kita dengan 3 orang tadi 240.000. 40.000. Lalu di sini equity and liability. Pindahkan saja ke bawah supaya tidak terlalu mepet. Ini ditambah dengan ini. Kita boldkan. Lalu kita pakai border. Oke, jadi laporan keuangan kita sudah selesai. Jadi kita sudah mempunyai income statement, ada retained earning, dan juga statement of cash flow. Jadi sekian adalah video dari saya hari ini. Semoga membantu. Semoga teman-teman juga eh, bisa mengikuti semua apa soal-soal yang sudah saya berikan ini. Terima kasih.